Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Citra Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Halo, Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Lisna Nurhasanah. Nah, di sini saya ingin meresensi sebuah buku yang berjudul Aneka, Contoh MC Pidato Dakwah dan Doa. Buku ini diterbitkan oleh Sandro Jaya Jakarta, penyusun Mahfad SPD dan memiliki 208 halaman. Tahun terbit 2005. Apakah kalian tahu apa itu resensi? Resensi adalah istilah yang merujuk pada sebuah ulasan tentang kelemahan dan kelebihan sebuah karya. Nah, di sini saya akan sedikit mengulas dari buku ini, yaitu pada halaman 125 hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi min haqqil walidi ala walidi an yusina ismahu wa abaduhu, yang artinya sebagian dari kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memperbaiki nama dan budi pekertinya. Dari hadis ini dijelaskan bahwasanya di antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua terhadap putra-putrinya adalah yang pertama, memberikan nama yang sebaik-baiknya untuk putra-putrinya. Perlu dikeingat bahwa dari hadis tersebut menggunakan lafadz yuhsina yang berarti memperbaiki. Jadi, dalam hal memberi nama untuk putra-putri kita, jangan hanya asal-asalan tanpa mengetahui apa makna yang kita berikan tersebut, sebab nama adalah merupakan doa bagi anak-anak kita. Demikian halnya dalam ilmu kejiwaan atau psikologi, sebuah nama yang diberikan oleh orang tuanya untuk putranya akan memberikan pengaruh bagi jiwa anak tersebut. Misalnya, ada seorang anak yang diberi nama oleh orang tuanya dengan nama Gepeng. Maka setidak-tidaknya nantinya anak itu akan menjadi bahan cemoohan atau ejekan oleh teman-temannya. Terlebih lagi jika anak itu memiliki tubuh yang kurus, pasti teman-temannya akan semakin senang mencemooh dengan namanya tersebut. Pantasan saja namanya Gepeng, tubuhnya aja tidak berdaging. Akhirnya, anak itu pun enggan dengan nama panggilannya sendiri. Apalagi jika anak tersebut termasuk anak tipe yang mudah tersinggung atau pemalu, maka akan memberikan dampak yang demikian besar bagi perkembangan jiwanya. Nah, di buku ini juga ada kekurangan dan kelebihan. Yang pertama, kekurangannya adalah dari sampul bukunya saja, saya sudah sedikit takut melihat orang yang sedang berdakwah. Nah, yang kedua, tidak ada gambar di setiap halamannya, dan jadi agak kurang menarik. Ketiga, terdapat kesalahan dalam halamannya. Pada halaman 14 bagian atas harusnya segala, ini malah segal. Pada halaman 22 bagian akhir harusnya memanjatkan, ini malah memunajatkan. Halaman 30 bagian atas harusnya memanjatkan, ini malah memunajatkan. Halaman 37 bagian bawah harusnya uraian, ini malah untayan. Nah, halaman 43 bagian tengah harusnya keluarga, ini malah keluaraga. Halaman 47 bagian bawah harusnya solawat, ini malah kurang o-nya. Halaman 51 bagian atas harusnya pertama, ini malah kurang a-nya. Halaman 61 bagian tengah harusnya gampang, ini malah gamblang.
Halaman 75, bagian bawah, tulisannya kurang jelas. Halaman 84, bagian atas harusnya memanjatkan, ini malah memunajatkan. Halaman 115, bagian awal harusnya memanjatkan, ini malah memunajatkan. Halaman 116, bagian bawah harusnya tersebut, ini malah kurang R-nya menjadi tersebut. Halaman 122, bagian awal harusnya memanjatkan, ini malah memunajatkan. Halaman 131 juga, bagian awal harusnya memanjatkan, ini malah memunajatkan. Halaman 142, bagian akhir harusnya sesuai, ini malah I sama A-nya kebalik. Halaman 175, bagian tengah harusnya karena ini malah jarena. Halaman 190, bagian awal harusnya memanjatkan, ini malah memunajatkan. Sama halnya, halaman 197, bagian awal harusnya memanjatkan, ini malah memunajatkan. Nah, kelebihan dari buku ini adalah 1. Kita bisa mengetahui isi dari buku ini. Yang kedua, jika kita kesulitan untuk mencari contoh pidato, saya rekomendasikan buku ini cocok buat kalian yang suka berpidato di depan. Nah, yang ketiga, penulisannya juga jelas. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa banyak sekali kesalahan dari penulisan memanjatkan. Sekian dari video saya, mohon maaf bila ada kata atau kalimat yang tidak tepat. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys. Perkenalkan, saya Jian Rizkia Safitri. Di sini saya akan mereview sebuah novel yang berjudul Ian Bukan Anak Tengah, yang ditulis oleh Al-Marahe, diterbitkan oleh Squid, dan berjumlah 292 halaman. Dalam novel ini menceritakan sebuah keluarga yang terdiri dari ayah yang bernama Cakra, ibu yang bernama Wena, dan ketiga orang anak yang terdiri dari Danan sebagai anak pertama, Ian sebagai anak kedua, dan Uwan sebagai anak ketiga. Dalam novel ini menceritakan bahwa Ian merupakan anak kedua dari Cakra dan Wena, di mana Ian merasa bahwa dirinya tidak pernah dianggap dan tidak pernah diberi rasa kasih sayang dan juga diperhatikan oleh kedua orang tuanya. Oleh sebab itu, Ian sering sekali merasa iri kepada adiknya Uwan yang selalu mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Bahkan saat Ian beranjak ke bangku SMA pun, ia sama sekali tidak diperhatikan oleh kedua orang tuanya. Ia pun berangkat ke sekolah memakai sepeda bekas kakaknya, dan ia juga memakai sepatu bekas kakaknya Danan. Hingga suatu ketika, saat Ian berulang tahun ke-15 tahunnya, hanya Danan yang mengucapkan ulang tahun kepadanya, itu pun lewat WhatsApp. Dan seperti biasanya, kedua orang tuanya sama sekali tidak ingat dengan hari ulang tahun Ian. Ternyata, alasan orang tuanya tidak pernah menyayangi Ian yaitu karena saat kehamilan Ian itu dianggap sebagai musibah, karena pada saat itu perusahaan yang didirikan oleh ayahnya tiba-tiba bangkrut dan Wena pun terpaksa mengundurkan diri dari pekerjaannya karena ia sedang hamil. Namun pada saat kehamilan Uwan itu dianggap sebagai keberuntungan, karena pada saat hamil Uwan, perusahaan yang didirikan oleh ayahnya itu mulai berkembang dan juga ibunya naik jabatan. Hingga suatu ketika terjadi kecelakaan yang menewaskan Oma dan Uwan. Dari situlah Ian mulai dianggap kehadirannya oleh kedua orang tuanya karena mereka merasa bahwa selama ini mereka kurang memberikan kasih sayang kepada Ian.
Dari situlah mereka perlahan mulai menerima Ian dan mulai menyayangi Ian seperti kepada anak semestinya. Pada saat itu, Danan kakaknya Ian merasa kecewa kepada orang tuanya karena Danan merasa kenapa tidak dari dulu orang tuanya itu menyayangi Ian. Dan meskipun orang tuanya telah meminta maaf kepada Danan, tetap saja Danan susah untuk memaafkan kedua orang tuanya. Hingga beberapa saat kemudian, Danan diajak berlibur oleh Fahri dan Zuo, yaitu teman-teman dari bangku SD Danan, untuk berlibur ke Yogyakarta. Sebelum itu, Ian berbincang terlebih dahulu kepada Danan bahwa ia ingin dibelikan oleh-oleh, ingin dibelikan gantungan kunci oleh kakaknya, dan dia juga berpesan bahwa dia sangat ingin berfoto keluarga dengan Danan saat Danan sudah lulus. Namun naasnya saat Danan ingin pulang dari Yogyakarta, terjadi kecelakaan yang mengakibatkan Danan tewas. Tapi tote bag yang ia bawa sengaja untuk Ian, ia titipkan kepada Fahri dan Zuo, dan oleh mereka diberikan kepada Ian. Kematian Danan sangatlah menyakitkan bagi kedua orang tuanya, terutama kepada Ian, karena hanya Dananlah orang yang paling menyayangi Ian selama ini. Kemudian 1 tahun kemudian, Ian baru bisa mengikhlaskan kepergian kakaknya. Kemudian ada kabar bahagia bahwa ibunya Wena sedang mengandung. Awalnya Wena takut, ia takut tidak bisa mendidik anaknya lagi, atau dia takut tidak bisa memberikan kasih sayang yang sepenuhnya kepada anaknya tersebut. Tetapi ia bisa menerima itu semua hingga pada akhirnya lahirlah sebuah anak yang bernama Rafis. Ia sangat mirip dengan Wan dan Danan. 7 tahun kemudian, Ian berhasil menggapai cita-citanya, yaitu ingin berfoto bersama keluarganya. Dan ia juga dapat mewujudkan cita-citanya agar mempunyai foto keluarga yang ada bersama dirinya. Selesai. Buat kalian yang masih penasaran sama cerita novel Ian Bukan Anak Tengah, jangan lupa dibaca novelnya ya. Nah teman-teman, untuk kelebihannya sendiri dari novel ini tuh terlihat dari cover novel ini sudah menceritakan bahwa di sini terdapat sebuah keluarga, dan juga kelebihannya itu tentunya dari ceritanya yang menarik, dan juga di dalam buku ini terdapat gambar seperti via WhatsApp, seperti orang yang sedang berchatan dalam WhatsApp. Nah, kalau untuk kekurangannya sendiri itu sih cuma seperti kertas buku yang sedikit tipis, dan juga ada beberapa penulisan kalimat yang kurang tepat, seperti halaman 10 dalam tulisannya itu yaitu berseberangan. Seharusnya itu kan berseberangan, karena dalam Kamus Bahasa Indonesia tidak ada kata berseberangan. Dan masih ada sedikit lainnya yang salah penulisan. Nah, saran dari saya, dalam novel ini tuh sebenarnya sudah bagus, cuman tidak ada kata seperti 3 tahun kemudian atau apapun lainnya. Sekian resensi dari saya. Mohon maaf apabila ada beberapa kesalahan yang saya ucapkan. Terima kasih. Sampai jumpa. Jadi di kesempatan kali ini saya ingin meresensi buku Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Penulis Sumaryoto dan Sony Novembri. Penerbit Pusat Kurikulum, Pembukuan, Balitbank, dan Kemendikbud. Tahun terbit 2017. Jumlah halaman 294. Jadi buku ini
menguraikan tentang konsep dasar, teori kepelatihan, sistem penggerak tubuh, latihan kekuatan, latihan kelentukan, dan lain-lain secara lengkap. Dan buku ini cocok untuk yang mau berolahraga karena ada konsep dasar untuk kepelatihan. Keunggulan dari buku ini adalah menarik dan banyak langkah-langkah berolahraga untuk menyehatkan badan. Kekurangan dari buku ini adalah yaitu menurut saya kata-katanya terlalu bertele-tele sehingga sedikit sulit dipahami. Rekomendasi dari saya, bacalah buku ini karena buku adalah jembatan ilmu. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts to the bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini dengan saya Fitriani. Di video kali ini saya ingin mencoba meresensi buku novel dengan judul Antares, yang dimana cerita novel tersebut menceritakan tentang perihal masa putih abu. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu resensi? Resensi adalah istilah yang merujuk pada sebuah ulasan tentang kelemahan dan kelebihan sebuah karya. Penulis novel Antares yaitu Rweinda dan penerbit Lovable, dan banyaknya halaman 448 dan memiliki bab 39. Dan dicetaknya buku novel Antares pada tahun 2020. Di video kali ini saya mengambil dari bab ke-25, yang mana bab 25 itu menceritakan ada 5 orang anak sekolah yang bernama Kesya, Sera, Anita, Dewina, dan Zea. Di antara 5 sahabat itu ada 1 orang yang bernama Zea. Dia itu orang yang ikut dalam geng motor atau disebut capas dari Wolfish, yang artinya pemimpin pasukan penyerangan. Dari awal mereka berteman, Zea tidak pernah mengakui bahwa beliau adalah pemimpin geng motor. Tapi di suatu saat, dia mengalami luka karena melakukan kesalahan di geng motornya. Ada 1 orang sahabat yang bernama Sera. Ketika Sera mengetahui bahwa Zea adalah ketua geng motor, Sera merasa khawatir akan keselamatan Zea. Tapi Zea membuktikan kepada Sera bahwa Zea bukan wanita yang lemah. Jadi, kita bisa ambil dari kesimpulan cerita tersebut bahwa pada masa itu, masa yang paling banyak dikenang dan banyak kisah pengalaman yang baik dan buruk, yang sepertinya akan sulit luput dari pikiran, tidak hanya pertemanan dan pembelajaran, tapi pengalaman cinta pun tidak luput dari bagian spesial kenangan tersebut. Kelebihan novel Antares menurut saya menarik daripada novel yang lain, karena di setiap akhir bab novel Antares terdapat quotes atau motivasi, yang mana motivasi tersebut bisa kita ambil hikmahnya. Kekurangan novel Antares itu penulisan kata chapter sedikit kecil yang menurut saya itu kurang pas, dan warna lembaran yang digunakan pun sangat monoton, dan yang terakhir tidak ada daftar isi. Mungkin sekian video kali ini, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya Deti akan meresensi salah satu buku yang sudah pasti tidak asing lagi untuk para readers. Buku ini berhubungan dengan ajaran filsafat, dan buku ini juga sudah menjadi national bestseller. Udah ketebak gak buku apa? Jeng jeng, ini dia buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring.
pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia oleh penerbit buku Kompas tahun 2019 dengan nama perusahaan PT Kompas Media Nusantara, alamat Jalan Palmerah Selatan 26/28, Jakarta 10270. Editor buku ini adalah Patricia Wulandari dengan ilustrator dan desain cover oleh Levina Lesmana dan juga layout dengan Cindy Alif. Ukuran buku ini adalah 13 x 19 cm. Isi dari buku ini ada 12 bab dengan total 312 halaman, dan untuk total halaman beserta dengan kata pengantar dan daftar pustaka ada 336 halaman. Berbeda dengan yang tertera di buku, yaitu 24 tambah 320 halaman. Judul buku ini sendiri diambil dari salah satu aliran filsafat Yunani kuno yang akan menjadi pembahasan utama pada buku ini. Nama aliran filsafatnya yaitu Stoicisme, tapi diterjemahkan oleh penulis menjadi filosofi teras. Nah, menariknya, Stoicisme atau filosofi teras ini diciptakan oleh seorang pedagang kaya raya yang terdampar saat melakukan sebuah perjalanan melewati lautan dan pada akhirnya harus hidup luntang-lantung di negeri orang. Nah, hebatnya dia, walaupun telah menjadi orang asing di negeri orang, harta bendanya hilang, tapi dia tuh masih bisa untuk baca buku-buku filsafat dan akhirnya menciptakan sebuah aliran filsafat milik dia sendiri, yaitu Stoicisme. Penulis, yaitu Henry Manampiring sendiri, tertarik menulis buku ini karena dia merasakan sendiri manfaat dari Stoicisme yang membantu dia bangkit dari depresi beratnya. Banyak juga pembahasan di buku ini sebagai bukti bahwasannya filosofi teras ini relevan dalam berbagai zaman dan situasi kondisi. Misalnya saja berlaku kepada seorang kaisar Romawi bernama Marcus Aurelius yang tetap bisa merasakan ketenangan jiwa di tengah kondisi peperangan. Juga tak hanya itu, ada James Stockdale, yaitu pilot pesawat tempur Angkatan Laut Amerika Serikat yang bisa tetap waras walau menjadi tawanan di Hanoi, Vietnam dan disiksa selama 7 tahun lamanya. Dan hal itu berlaku juga pada seorang Henry Manampiring yang tak lain dan tak bukan adalah si penulis buku yang berhasil bebas dari depresi beratnya karena Stoicisme ini. Buku ini menekankan bahwa Stoicisme punya relevansi untuk kehidupan masa kini dan dapat membantu untuk mencapai sebuah ketenangan dalam hidup di tengah terpaan badai emosi, sial, sedih, dan galau. Oke, kita bahas kelebihan dan kekurangan yang dimiliki buku ini. Saat memilih buku untuk dibaca dan dibeli, pasti yang pertama kali kita lihat itu adalah sampul buku. Sama kayak manusia, penilaian pertama itu dari fisiknya dulu. Dan pada buku ini, sampulnya cukup menarik karena menyajikan gambar seseorang yang memakai pakaian khas Yunani kuno gitu. Dan kayak lagi asik ngobrol sama anak muda yang kelihatan dari pakaiannya tuh zaman-zaman sekarang, tahun 2000-an. Kan jadinya aneh sekaligus penasaran gitu ya. Kenapa bisa anak muda ngobrol sama orang Yunani kuno? Atau cuma lagi cosplay aja gitu? Karena gak mungkin bisa kayak ngobrol sesantai itu. Dan ditambah kalau emang beneran ngobrol, topik pembicaraannya apa coba? Nah, itu yang pertama kali saya pikirkan tentang sampul buku ini. Jadi ya, sampul ini menarik di mata saya karena menimbulkan beberapa pertanyaan-pertanyaan di dalam benak saya yang nantinya terjawab saat sudah membaca isi bukunya. Untuk ketebalan dari sampul cukup bagus, tapi sayang kurang rapih menurut saya. Masa kayak gak rata gini? Masih geradakan, dan kalau dibuka untuk ukuran font ini sudah pas, tapi kayak lumayan gak rata kayak gini dalam segi warna. Oke, kita masuk ke penilaian kelebihan dan kekurangan dari segi isi. Untuk isi, ternyata saya tahu sekarang kenapa buku ini jadi national bestseller. Karena memang sebagus itu isinya.
berbobot tapi masih bisa dipahami dengan mudah karena kepiawaian penulis mengemas bukunya. Penulis buku ini hebat dalam membawa alur pikiran para pembaca dan hebat dalam mencampurkan candaan-candaan yang relevan dengan anak muda di tengah-tengah pembahasan yang harusnya terasa berat. Ya, walaupun terkadang juga ada beberapa kata istilah yang sulit dicerna oleh kaum awam, misalnya kaum barbar, katekonta, kisah POW, prisoner of war, terapi kognitif, ataraktos, dan juga ataraksia. Ya, dan masih banyak yang lainnya. Dan kadang terdapat juga kalimat-kalimat yang harus dibaca berkali-kali supaya paham apa isi dan maksudnya. Selain itu juga ada beberapa typo dalam penulisan seperti kata permenungan yang seharusnya perenungan. Zadul yang seharusnya bukan pakai Z tapi pakai J. Dan ada kata yang rancu seperti mengandungi yang kurang pas dan terkesan aneh. Selain isi teks, ada juga beberapa gambar atau ilustrasi yang disajikan untuk memperjelas dan menggambarkan apa yang sedang dibahas, yang membuat pembaca gak ngerasa boring atau ngantuk. Tapi sayangnya, gambar atau ilustrasinya gak berwarna dan hanya ada di bab awal-awal aja. Dari bab tengah sampai akhir itu gak ada. Dan terakhir, Henry Manampiring juga hampir di setiap bab di buku ini membubuhkan hasil beberapa wawancara pakar-pakar yang relevan dengan bab yang sedang dibahas. Misalnya, pada bab survei khawatir nasional, ada Dr. Andri SPKJ FAPM, yaitu salah satu narasumber ahli psikiatri atau psikiater. Dan juga pada bab parenting dengan Astrid Peters, yaitu seorang psikolog anak dan pendidikan. Dan begitu juga di bab-bab yang lainnya. Oke. Poin di buku ini, kita harus fokus pada apa yang up to us atau tergantung sama kita dan harus tahu apa yang not up to us, gak tergantung sama kita. Dan menekankan bahwasannya semua itu tergantung persepsi atau sudut pandang kita melihat dunia. Inti dari buku ini adalah kita harus pandai memilah dan memilih mana yang bisa kita usahakan dan mana yang tidak. Kita juga harus pandai memanage mindset kita supaya berpikiran terbuka dan positif tanpa adanya paksaan. Overall, dari segi pengemasan isi materi, buku ini sudah cukup bagus. Tapi terdapat beberapa kelemahan dari segi fisik dan penampilan yang seharusnya masih bisa dioptimalkan. Semangat terus untuk Kak Henry Manampiring dalam menulis karya-karyanya. Ditunggu untuk karya yang selanjutnya dan harapan untuk kedepannya karya-karyanya bisa lebih baik lagi. Terima kasih, bye-bye. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nur Andiani Putri. Di sini saya akan meresensi novel yang telah saya baca yang berjudul Ratu Bidadari Surga. Namun, tahukah kalian apa itu resensi? Resensi adalah istilah yang merujuk pada sebuah ulasan tentang kelemahan atau kelebihan sebuah karya. Resensi biasanya dibuat dalam bentuk tulisan atau tujuan pada pembacanya, yang dimana artinya siapapun bisa mengungkapkan pendapatnya mengenai sebuah karya melalui resensi. Nah, novel yang saya baca yang berjudul Ratu Bidadari Surga, penulisnya ialah Rahmadani dan Gina, penerbitnya Wahyu Kolbu, tahun terbit cetak ke-1 Agustus 2017. Dan tebal buku 240 halaman, yang dimana menceritakan kisah-kisah nyata para wanita yang berproses menjadi solehah. Calon Ratu Bidadari Surga, bagaimana mereka menghadapi ujian, sebuah bentuk ketaatan kepada Sang Pencipta. Karena untuk dirinya sendiri ada dua pilihan yang menjadi sebaik-baiknya, perhiasan dunia atau sebesar-besarnya fitnah. Buat kalian yang
Masih penasaran sama cerita Ratu Bidadari Surga? Jangan lupa baca novelnya. Nah, untuk kelebihannya, buku ini sangat menarik dan ceritanya sangat menyentuh. Alur ceritanya yang digunakan cukup sederhana dan novel ini disusun sangat rapih. Kita juga dapat mengambil hikmah yang terkandung di dalamnya tentang berproses menjadi solehah. Dan untuk kekurangannya, kertas bukunya sangat tipis dan pada halaman 201 sampai 222 kurang menarik. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada beberapa kesalahan yang saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Dea Salma Sofia. Nah, di video kali ini saya akan meresensi sebuah buku yang dimana kita ketahui bahwa yang namanya resensi itu adalah penilaian terhadap suatu karya. Nah, buku yang akan saya resensi pada kali ini adalah buku ilmu pengetahuan yang berjudul Penebar Bibit Kesegaran, yang ditulis oleh Yuliadi, diterbitkan oleh PT Bintang Ilmu pada tahun 2009. Nah, dan buku ini adalah cetakan yang pertama. Ada 80 halaman. Alasan saya memilih buku ini karena judulnya yang sangat menarik. Dan ini adalah buku yang tidak begitu tebal, tetapi sudah mengandung dari beberapa ilmu pengetahuan, pendidikan karakter. Nah, isi buku ini ada 3 bab. Pada bab pertama itu menceritakan bagaimana diet yang baik dan benar. Di bab pertama tersebut juga diceritakan ada seorang anak bersama teman-temannya sedang bermain dan mereka menemukan seorang anak yang tergeletak. Nah, dia menyangka bahwa anak tersebut itu kecelakaan, tetapi setelah dilihat-lihat tidak ada luka apapun. Nah, mereka mencari seorang supir angkot untuk bisa membawanya ke puskesmas. Saat di puskesmas, ternyata anak tersebut terkena penyakit asma yang sedang kambuh. Lalu, pada bab keduanya itu diceritakan anak atau tokoh utama yang tadi itu sedang makan bersama keluarganya. Nah, dan dia dimintai tolong oleh orang tuanya untuk mengambil bibit markisa. Tetapi sebelum itu, dia akan pergi dulu ke suatu tempat bersama dengan teman-temannya untuk belajar cara mendaur ulang bahan yang tidak terpakai menjadi bahan yang berguna yang bisa diperjualbelikan. Nah, pada bab ketiganya itu diceritakan bahwa dia sedang menjenguk anak yang tergeletak pada bab pertama. Nah, setelah selesai dia menjenguk anak tersebut, dia berpamitan kepada orang tuanya, dan orang tuanya itu memberikan sebuah bingkisan dalam sebuah kotak. Nah, dan ternyata kotak tersebut adalah berisi ayam panggang. Yang saya sukai dari buku Penebar Bibit Kesegaran ini atau kelebihannya yaitu menggunakan gaya bahasa yang mudah dipahami bagi setiap pembacanya. Lalu di dalam isinya itu terdapat kata-kata yang tidak membosankan bagi pembacanya, yang dimana ada sebuah kata yang ada pada iklan seperti Mana sempat, keburu telat. Mana sempat. di sana itu ada kata-kata untuk mendidik kita seperti buku jenis cerita, tetapi di dalamnya membuat ilmu pengetahuan seperti yang namanya diet. Lalu di sana juga disuguhkan cerita yang dimana itu bisa membuat pendidikan karakter pada siapapun. Pada awal bab atau pada bab-bab selanjutnya itu sudah bagus seperti ini. Tetapi alangkah baiknya jika penulisan bab ini
itu sedikit berada di atas karena menyayangkan dengan mungkin ini bisa dimuat sekitar 3 atau 4 paragraf lagi, tetapi dibiarkan kosong. Nah, lalu ada penggunaan gambarnya, ini juga sudah bagus, tetapi alangkah lebih bagusnya lagi kalau gambar tersebut disertai dengan warna. Kata yang mungkin ini kelupaan untuk diberikan sebuah spasi pada halaman 4. Nah, halaman 13 ada penggunaan kata yang kurang tepat. Saya mengapresiasi kepada penulis buku jenis cerita, tetapi di dalamnya membuat ilmu pengetahuan seperti yang namanya diet. Lalu di sana juga disuguhkan cerita yang dimana itu bisa membuat pendidikan karakter pada siapapun. Buku ini sangat cocok sekali bagi siapapun, baik itu anak-anak, remaja, maupun orang tua. Mungkin dari covernya atau tampilnya itu buat kita penasaran kenapa ada gambar anak-anak seperti yang sedang bermain, tetapi ada anak yang terjatuh. Judul Penebar Bibit Kesegaran itu adalah sebuah seperti perumpamaan yang dimana menanam kebaikan itu akan menuai kebaikan pula. Dari yang menolong anak yang terkena asma, tidak disangka-sangka dia mendapatkan sebuah bingkisan dari orang tuanya karena mungkin itu adalah rasa berterima kasih karena telah menolong anaknya. Nah, itu saja resensi buku dari Penebar Bibit Kesegaran yang ditulis oleh Yuliadi ini, dan saya merekomendasikan bahwa buku ini jangan dilihat dari gambarnya saja, tetapi mulailah membaca karena dengan membaca itu kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dan kita juga mendapatkan ilmu baru yang dimana mungkin kita belum tahu menjadi tahu. Nah, itu dia resensi dari buku Penebar Bibit Kesegarannya. Terima kasih telah menonton video ini dan mohon maaf bila ada kata atau resensi saya itu kurang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya ingin memberikan sedikit tanggapan mengenai sebuah buku yang berjudul Prakarya dan Kewirausahaan. Buku ini diterbitkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemdikbud. Tahun diterbitkan pada tahun 2015 dan terdiri beberapa halaman yaitu 320 halaman. Buku ini merupakan buku siswa yang disediakan oleh pemerintah dalam implementasi kurikulum 2013. Buku ini ditelaah dan disusun oleh beberapa pihak di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan disiapkan dalam tahap awal penerapan kurikulum 2013. Nah, lanjut ke daftar isi yang terdapat di buku ini, yaitu ada wirausaha kerajinan dari bahan limbah, wirausaha produk rekayasa elektronika praktis, wirausaha produk-produk budidaya ternak unggas petelur, wirausaha mengolah makanan modifikasi khas daerah. Baik, sekarang lanjut kepada kelemahan dan kelebihannya. Nah, pertama-tama saya ingin membahas mengenai kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama, menjelaskan secara terperinci mengenai kerajinan dimulai dari teknik sampai pengemasan. Kedua, setiap penjelasan disertai gambar sehingga mudah untuk dipahami. Ketiga, sampul buku dikemas dengan menarik dengan warna yang sederhana. Dan terakhir, gaya bahasa penulisan mudah dipahami dan baku. Nah, itu kelebihan dari pendapat saya. Kemudian kita lanjut kepada kelemahan buku ini, yaitu yang pertama, terdapat sampul buku bab yang tidak menarik dan polos. Yang kedua, banyak kepolosan yang tidak digunakan atau dimanfaatkan dengan baik. Yang ketiga, lebih banyak tugas-tugas dibanding materi. Dan terakhir, warna pada peta materi sangat mengganggu dan sehingga tulisannya tidak terlihat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa buku ini adalah dokumen hidup yang senantiasa diperbarui, diperbaiki, dan diikhtiarkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman.
Masukan dari berbagai kalangan termasuk saya diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan. See you next time teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angguna Lia Putri. Di sini saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul tentang menuju kemenangan. Penulisnya adalah Waci T. Tarsidi. Cetakan pertama yaitu tahun 1995. Cetakan keenam yaitu tahun 2011. Dicetak oleh PT Intan Pariwara. Penerbitan dan percetakan PT Balai Pustaka Persel. Jalan Pulau Kambing, Kap J15. Kawasan Industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Halamannya yaitu 54 halaman. Dan lebar bukunya yaitu 14,8 kali 21 cm. Daftar isi. Selamat tinggal Bandung Utara, halaman 1, Rumah Sakit Darurat, halaman 14. Di tengah-tengah pertempuran, halaman 24, Gugur Pahlawanku, halaman 33. Lautan Api, halaman 41. Perjuangan Tidak Kunjung Padam, halaman 53. Buku karangan Waci K. Tarsidi pada bab 1 halaman 1 yang berjudul Selamat Tinggal Bandung Utara ini berkisah mengenai pertempuran di kota Bandung. Peperangan di mana-mana, pejuang-pejuang kemerdekaan kita dengan gigih berjuang untuk mengusir bangsa Jepang. Salah satunya adalah Pak Sanjaya. Pak Sanjaya adalah seorang pemimpin laskar pejuang yang gagah berani. Pada suatu waktu, tentara Sekutu memanggil gubernur untuk menyampaikan ultimatum atau ancaman bahwa orang-orang Indonesia yang ada di Bandung Utara, kota Bandung, harus berpindah ke Bandung bagian selatan. Dilaksanakan selambat-lambatnya pukul 12 siang hari Kamis lusa tanggal 29 November tahun 1945. Komandan Sekutu mengancam apabila sesudah waktu yang ditentukan masih ada orang Indonesia di kota Bandung Utara, mereka akan mengancam akan menangkap dan menembak mati. Dengan sedih, keluarga Pak Sanjaya beserta istri dan ketiga anaknya harus meninggalkan rumah mereka demi keselamatan nyawa mereka. Selain mereka, banyak pula orang-orang yang menuju ke selatan. Kisah ini mengenai keluarga pejuang di daerah Bandung Utara, di mana mereka dengan gigih mengusir para penjajah yang mencoba menguasai Indonesia. Faktor-faktor sejarah perjuangan kemerdekaan sejak dikeluarkannya ultimatum Sekutu hingga terjadinya peristiwa yang dikenal sebagai Bandung Lautan Api, melatar belakangi cerita buku ini. Kelebihan dari buku ini yaitu mampu memberikan gambaran mengenai para pahlawan. Jadi, pembaca yang masih belum menghargai para pahlawan bisa membaca buku ini. Pelajaran hidup pun dapat dipetik dari para tokoh-tokoh pahlawan yang ada dalam buku ini. Dan dari buku ini adalah covernya kurang menarik. Dan kertas yang digunakannya juga tipis, mudah sobek. Dan gambarnya pun hanya sedikit. Itu juga hanya hitam putih, tidak ada warna lain. Jadi, menurut saya, buku ini harus ditambahkan lebih banyak gambar agar lebih menarik.
Dan gambarnya harus diberi warna, jangan hitam putih agar menarik si pembaca. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Nur Putri. Di sini saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Jaiz bin Sabit. Sebelumnya, apa sih itu resensi? Resensi adalah istilah yang merujuk pada sebuah ulasan tentang kelemahan atau kelebihan sebuah karya. Identitas dari judul Jaiz bin Sabit, penerbit oleh CP Ruby Everenson Abadi Sidoarjo 2017, penulis anonim, penyusun tim Ruby untuk halaman 29 halaman. Sinopsi dari cerita buku Jaiz bin Sabit. Jaiz bin Sabit adalah salah satu sahabat yang terkenal akan kecerdasannya. Berkat kecerdasannya itu pula, Rasulullah mengangkat Jaiz menjadi guru tulis Rasulullah SAW. Bin Sabit adalah anak yang lahir dari Bani Hasraj yang memeluk Islam pada usianya yang sangat muda, yaitu 11 tahun. Jaiz sudah mampu menghafal beberapa surat Al-Quran yang diturunkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mendapatkan wahyu, lalu Rasulullah langsung meminta Jaiz untuk menuliskannya. Selain itu, Jaiz yang pandai berbahasa Ibrani, Jaiz diminta Rasulullah untuk menjadi penerjemah pada setiap pertemuan yang Rasulullah lakukan bersama kaum Yahudi. Jaiz bin Sabit meninggal pada tanggal 45 Hijriah. Sepanjang hidupnya, banyak Al-Quran yang hasil ia tulis dan menjadikan keaslian Al-Quran tetap terjaga sampai sekarang. Kelebihan daripada buku ini, tulisan yang digunakan itu sangat menarik. Buku ini sangat mudah dipahami karena di setiap lembaran-lembaran ada sebuah gambaran yang itu sangat mungkin menarik dan sangat tidak bosan apalagi pada kalangan anak-anak. Selain pada tulisan dan gambar, kertas yang digunakan itu sangat tebal dan sangat lembut, jadi tidak mudah untuk sobek dan tidak mudah luntur pada gambar ataupun tulisannya. Selain itu, sampul yang digunakan pada cerita Jaiz bin Sabit itu sangat menarik karena ada seorang anak kecil, mungkin itu Jaiz bin Sabit, sedang berlarian dengan Rasulullah SAW. Di setiap kelebihan pasti ada kekurangannya. Kekurangan dari buku kisah Jaiz bin Sabit yang pertama, pada halaman pertama, bagian pertama, ada kekurangan dalam sebuah kalimat. Kalimat Rasulullah seharusnya itu ditambah dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kesalahan penulisan itu juga sama pada halaman pertama, paragraf pertama, dengan kata bu'ats. Seharusnya itu di kata seisi u dan a harus ada kata petik. Lalu, pada halaman ketiga, pada paragraf pertama, ada kekurangan kata, seharusnya kalimat Allah itu dilengkapi dengan SWT atau bisa disebut dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya, pada halaman 18, ada kalimat yang kurang jelas. Apa itu kemungkinan itu tintanya kurang jelas, kurang hitam. Kritik dan saran saya pada buku Jaiz bin Sabit itu, seharusnya cerita yang ditulis yang udah ada di buku itu seharusnya tidak terlalu simpel. Karena menurut saya membaca atau membandingkan beberapa buku yang sama judulnya, itu
pada yang saya baca, buku Jaya bin Sabit itu terlalu simpel. Terlalu simpel. Lagian ceritanya juga terlalu pendek. Jadi untuk ceritanya yang benar-benar asli itu, yang benar-benar pendek itu tidak ada di cerita Jaya bin Sabit yang sudah saya baca. Lalu, kenapa sih di cerita buku yang saya baca itu yang judulnya Jaya bin Sabit itu tidak dilihatkan atau diceritakan siapa itu istrinya? Jadi pas saya baca itu langsung Jaya bin Sabit itu mempunyai sebuah anak. Jadi tidak ada cerita Jaya bin Sabit itu menikah lalu gak ada itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang meresensi buku Jaya bin Sabit. Semoga penulisnya ataupun penerbitnya itu bisa menerima saran dan kritik dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata mungkin dari tingkah saya ataupun dalam pembacaan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Jaya Ramadan. Nah, di sini saya ingin mencoba merompak buku yang dibenci oleh seluruh pelajar. Nah, mungkin kalian juga tahu lah apa pelajaran apa yang mungkin kalian tidak suka atau sama sekali membencinya. Nah, mungkin di sini saya ingin mencoba merompak buku ini agar kalian tertarik kembali membaca atau mempelajari buku yang mungkin untuk seluruh pelajar membenci buku tersebut ini. Nah, mungkin langsung saja saya akan mencoba merombak atau meresensi buku yang akan saya resensi. Nah, gimana selanjutnya? Langsung saja kita lihat videonya. Nah, di sini saya ingin mencoba meresensi buku yang berjudul ini. Nah, mungkin kalian juga melihat video ini kurang minat. Tetapi di sini saya ingin merujuk kalian agar mencoba mempelajari buku yang mungkin kalian benci. Nah, salah satunya yang pertama, penulis atau penyusunnya yaitu Optima Team. Editornya Yoes Almasya, desain covernya Eko, dan cetakan tersebut sudah ke-6 kalinya yang bertanggalkan Juli 2011. Nah, kekurangannya yaitu di sini informasi tentang ketebalan buku dan di mana terbitnya. Mungkin kalian bisa lihatlah dari internet atau dari informasi-informasi dari sosial media yang lain. Mungkin kalian juga nanti ada informasi tentang di mana penerbitnya. Nah, selanjutnya kelebihannya yaitu seperti yang ada di atas ini. Nah, ini kelebihannya yaitu kita bisa mempelajari rumus-rumus yang sangat singkat dan mudah dipelajari oleh kita. Nah, jangan menilai matematika itu salah satu buku yang mungkin atau kalian benci. Nah, mungkin ini salah satu contoh kalau kalian itu tidak mau belajar, tetapi kalian itu harus bisa belajar agar tidak membenci atau kurang dalam pembelajaran matematika. Nah, kalau kalian sering membaca buku yang di atas ini, mungkin kalian juga bisa belajar sedikit-sedikit lah dari buku yang di atas ini. Nah, selanjutnya kelebihannya yaitu yang seperti ini. Nah, di dalam buku matematika ini banyak berbagai games yang mungkin kalian juga tertarik dalam game-game tersebut ini agar tidak jenuh. Nah, kalian juga boleh membaca atau mencari informasi tentang buku-buku yang di atas ini. Nah, yuk kita mulai membaca buku yang seperti ini. Boleh kalian mencari di internet atau
di sosial media yang lain. Nah, untuk kekurangannya yang seperti ini. Kekurangannya yaitu mungkin dalam segi materinya ini kurang jelas karena kita tidak ada bimbingan, tetapi kita juga bisa menanyakan kalau kita tidak tahu kepada guru kita. Nah, kalau kita ingin menanyakan yang tidak tahu dari buku ini dan menanyakan kepada guru matematika yang akan kita sampaikan nanti. Nah, selanjutnya kekurangan dari buku ini yaitu, nah mungkin dari gaps saya itu kurang paham, tetapi mungkin kalian bisa lebih mencermati atau lebih meneliti lagi gimana ini rumusnya dan gimana kita harus bisa mencobanya. Menurut saya ini kurang pembahasannya dikarenakan ini kurang sekali informasinya. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah atau kurang dalam menyampaikan informasi tersebut. Nah, kalian itu jangan membenci dari luarnya. Coba kalian sekali membaca buku matematika, buku-buku yang mungkin kalian tidak suka, mencoba dari hal yang kecil. Nanti juga kalian juga akan terbiasa dan juga akan menyukai buku-buku tersebut. Seperti saya kurang minat untuk matematika, tetapi setelah membaca buku ini saya sangat suka sama matematika. Dikarenakan apa? Karena saya juga bisa lebih banyak sekali informasi dan dari buku tersebut, dikarenakan saya juga dapat bisa mengerjakan soal-soal matematika dengan mudah dan sangat cepat. Akhir kata, mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Lagi dengan saya, Aing Revi. Di video kali ini saya akan meresensi sebuah buku. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu resensi? Resensi adalah suatu penilaian karya yang dinilai dapat berupa buku, seni, film, dan berupa drama. Sekarang, saya akan meresensi karya buku cerita rakyat mancanegara atau dongeng anak sedunia. Judul buku Kumpulan Rakyat Mancanegara yang disusun oleh M.B. Rahmansyah A.R. dan disetting oleh Emalia S. Cetakan pertama 2016. Buku cerita ini diterbitkan oleh C.P. Bringin 55 Solo. Di sini terdapat beberapa daftar isi. Isi yang pertama adalah cerita Putri Cinderella. Putri Cinderella atau Ella adalah seorang gadis berwajah cantik dan berbudi pekerti yang baik. Dia sudah yatim piatu karena ayah dan ibunya sudah meninggal dunia. Lalu hidup bersama ibu tirinya dan dua saudara tirinya. Mereka amat sangat iri dengki kepada Ella. Hal ini disebabkan wajah Ella jauh lebih cantik daripada mereka. Yang kedua, ada pangeran dan serigala. Dahulu kala ada seorang raja kaya raya dan sangat berkuasa. Di antara sekian banyak kekayaannya, yang dibanggakan adalah pohon yang berbuah apel emas. Pada suatu hari, sebuah apel emas itu hilang, dan berikutnya, hari-hari berikutnya apel itu hilang lagi. Raja menjadi marah dan raja menyuruh orang-orang untuk berjaga. Raja mempunyai 3 putra yang bernama Peter, yang kedua bernama Pelesin, yang ketiga bernama Ivan. Raja sangat kecewa kepada 3 anaknya karena tidak bisa menjaga apel-apel emas milik sang raja. Kemudian kekurangan dari buku ini adalah buku ini sedikit tipis.
gambar-gambar buku ini banyak tinta-tinta yang tidak rata. Banyak sekali noda-noda hitam. Nah, kemudian yang terakhir, kelebihan dari buku ini adalah covernya udah bagus dan udah menarik. Setiap halaman ada gambar, jadi makin seru dan semangat buat dibaca. Mungkin cukup sekian yang bisa saya dapat resensi. Mohon maaf bila banyak sekali perkataan yang salah dalam berucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini saya akan meresensi sebuah buku ilmu pengetahuan. Tapi sebelum itu, kalian udah pada tahu belum apa itu resensi? Resensi adalah istilah yang merujuk pada sebuah ulasan tentang kelemahan atau kelebihan sebuah karya. Resensi biasanya dibuat dalam bentuk tulisan dan ditujukan kepada pembaca. Artinya, siapapun bisa mengungkapkan pendapatnya mengenai sebuah karya melalui resensi. Struktur resensi terbagi menjadi 4, yaitu judul, identitas, sinopsis, dan penutup. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Di sini, saya memiliki buku yang berjudul Akuntansi Keuangan. Nah, untuk identitasnya, penyusun dari buku ini yaitu Toto Sucipto, editor B. Wicaksono, dan Erik Kasman Gapar. Desain isi Kak Haryadi, dan desain sampul Imam Hari Pramono. Untuk sinopsis dari buku ini adalah kata pengantar. Latar belakangnya yaitu akuntansi keuangan merupakan bidang akuntansi yang berfungsi untuk menyediakan informasi keuangan mengenai transaksi ekonomi perusahaan, terutama untuk memenuhi kebutuhan pihak eksternal seperti para pemegang saham, kreditor, otoritas pemerintah, masyarakat luas, dan sebagainya. Secara teknis, bidang akuntansi keuangan lebih berfokus pada perlakuan akuntansi bagi pengumpulan data masa lalu secara kronologis untuk disajikan dalam laporan keuangan yang berupa neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan lain seperti laporan perubahan modal atau laporan perubahan posisi keuangan. Buku akuntansi keuangan ini terdiri dari 6 bab dengan ruang lingkup sebagai berikut. Bab 1, pencatatan transaksi penjualan barang, yaitu yang terdiri dari transaksi bisnis, bukti transaksi, analisis bukti transaksi, pencatatan transaksi, buku besar, dan sistem penjualan. Pada bab 2, yaitu pengendalian piutang, terdiri dari pengertian piutang, ciri-ciri piutang, dan jenis-jenis piutang, menganalisis piutang usaha, pencatatan dan mutasi piutang, pengendalian dan penghapusan piutang wesel, dan promes. Bab 3, utang jangka pendek, yaitu terdiri dari pengertian utang, liabilitas, dan jenis-jenisnya, mengidentifikasi data utang, dan mengelola utang dengan kartu utang. Bab 4, mengelola persediaan, yaitu terdiri dari pengertian persediaan barang dagang dan prosedur pengelolaannya, mengelola data mutasi persediaan barang dagang, membukukan mutasi persediaan barang dagang ke kartu persediaan, dan membuat laporan persediaan barang dagang. Bab 5, harga pokok produksi perusahaan manufaktur atau industri, yaitu terdiri dari pengertian perusahaan manufaktur atau industri, akuntansi perusahaan industri, alur biaya produksi, neraca lajur atau kertas kerja, dan laporan keuangan perusahaan industri. Untuk yang terakhir yaitu bab 6, kas kecil, terdiri dari kas dan kas kecil. Jumlah halaman dari buku ini yaitu 174 halaman. Untuk keunggulan buku ini yaitu dari tampilan luar, kita bisa melihat bahwa gambarnya itu cukup menarik, yaitu ada gambar kalkulator dan tangan seseorang yang sedang menghitung. Sama halnya dengan judulnya yang berjudul Akuntansi Keuangan.
Dan untuk bagian dalam tulisan cukup besar dan sangat terlihat untuk kita baca. Kekurangan dari buku ini yaitu pada setiap bab memiliki gambar, akan tetapi gambar tersebut tidak memiliki warna, alias hanya hitam dan putih. Mungkin bagi sebagian orang ini tidak menarik karena warnanya yang sangat tidak cocok untuk dilihat. Saya juga menemukan kekurangan pada bab 5, yaitu di halaman 142, di mana terdapat kolom yang tulisannya itu kecil, sehingga sangat susah untuk kita baca. Selain itu, terdapat juga dalam halaman 146, di mana terdapat kolom yang besar, akan tetapi tulisannya sangat amat kecil, bahkan lebih kecil daripada yang tadi. Akan tetapi menurut saya buku ini tidak terlalu memiliki banyak kekurangan, karena pada dasarnya ini adalah buku ilmu pengetahuan. Untuk yang terakhir yaitu penutup. Buku ini ditutup oleh daftar pustaka. Mungkin sekian resensi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan resensi buku yang telah saya baca. Buku ini yang berjudul Nyala Bara di Dadaku dengan tema mencari bekal pengetahuan, yang ditulis oleh Sanibar. Buku ini diterbitkan oleh CP Bintang Box cetakan pertama 2009. Buku ini terbagi menjadi 3 bab. Bab 1 sampai halaman 46, bab 2 sampai halaman 94, bab 3 sampai halaman 112. Jadi, buku ini sampai halaman 112. Di sini saya akan menceritakan kembali dari bab 1 yang bertema mencari bekal pengetahuan. Cerpen ini menceritakan tentang pelestarian lingkungan, menanam terung ungu yang lebat, dan Pak Bardi mengundang Paridadi untuk mengunjungi rumah Pak Bardi untuk melihat kebun terung ungu. Bab 2 yang bertema sikap perikemanusiaan. Paridadi menanam geranium yang berasal dari Asia Tengah, bentuk daun yang besar, berwarna hijau berkilat, tangkainya sangat panjang, mencapai 70 cm. Geranium tidak bisa ditanam di tanah becek atau tergenang air. Tanahnya harus dicangkul 30 cm, pupuk 15 ton sampai 20 ton. Petak itu dibuat berukuran lebar 1,2 cm. Jarak tanaman sekitar 25 cm kali 60 cm. Bab 3 yang bertema menjenguk korban musibah. Sekelompok orang akan berkunjung ke tanaman hias Pak Bermada. Mereka jatuh dari pohon mahoni dan mereka sudah sembuh, sudah bisa sekolah lagi. Kelebihan buku ini terdapat bahasa yang mudah dimengerti dengan pembaca menggunakan bahasa sehari-hari yang berkesan gaul. Pembaca buku ini akan tertarik membacanya karena tidak membosankan. Di buku ini terdapat gambar-gambar cerita. Kekurangan buku ini tidak seperti dialog, seharusnya seperti dialog. Dan pada bagian belakang, cover buku tidak menarik, tidak terdapat gambar. Jadi, kesimpulannya, kita harus melestarikan lingkungan dengan mengolah tanah dengan benar, tidak mengadakan pemupukan yang berlebihan, tidak membuang sampah, menggunakan pemupukan berlebihan, dan tidak membuang sampah sembarangan. Baik, sekian ulasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Nurmala. Di sini saya akan meresensi buku cerita tentang Sang Peri Kumis. Apa sih resensi itu? Resensi adalah sebuah penilaian terhadap suatu karya. Dapat berupa buku, karya seni, dan drama. Sekarang saya akan meresensi buku tentang cerita Sang Peri Kumis. Untuk judulnya Sang Peri Kumis. Dan untuk identitasnya penulis Christopher Holly, desain sampul Christopher Holly, ilustrator Kabita Studio, editor Dewanti, penerbit Penebar Swadaya, pemasaran Niaga Swadaya, cetakan Jakarta 2019. Untuk ISBN-nya 878 879 788 4758. Untuk selebihnya kita bisa lihat di atas. Kisah yang pertama bercerita tentang Alpin adalah seorang anak dari kota Mou. Kota Mou merupakan sebuah kota yang semua penduduknya memiliki kumis, tetapi tidak untuk seorang anak yang bernama Alpin, dan membuat Alpin merasa sedih. Ditambah lagi teman-temannya mengejek dirinya. Namun ada orang yang terdekat Alpin yang menghibur dirinya dan memberi semangat kepadanya agar terus bersabar untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Dan isi dari ceritanya, Alpin sangat menginginkan kumis, sehingga ia mau melakukan apapun demi mendapatkannya. Pertama, ia melakukan dengan cara sederhana, yaitu menggambar kumisnya dengan spidol. Tapi sepertinya itu bukanlah ide yang bagus. Dan untuk kelebihan dari buku Sang Peri Kumis, tampak depan tidak terlalu polos, dan untuk dalamnya cukup menarik dan untuk terlihat untuk kita baca. Dan untuk kekurangannya, buku ini cukup tipis dan lembarannya pun sedikit. Sekian resensi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.